Setelah pakai Samsung Galaxy A32 ini beberapa waktu, sebenarnya menurut saya handphone ini tuh ya bagus gitu. Tapi kok kayaknya dia kegencet sana, kegencet sini. Halo, apa kabar? Kembali lagi di channel Gadgetindo dengan saya Randy. Ya, Samsung Galaxy A32 versi terendah itu dijual di harga 3,5 jutaan. Dan dengan harga segitu, menurut saya handphone ini tuh siap dihajar sama beberapa pesaingnya. Apalagi kalau bukan Realme 8 dan juga Redmi Note 10 Pro yang dijual di kisaran harga serupa, sekitar 3,5 sampai 4 juta. Sebenarnya HP ini tuh nggak jelek ya. Kalau dilihat secara fisik dibandingkan dengan seri terdahulunya, jelas Samsung A32 ini dapat peningkatan yang cukup signifikan. Secara desain berasa jauh lebih minimalis, clean, dan juga berkelas. Meskipun menggunakan material plastik di bagian belakangnya, Samsung A32 ini tetap berasa solid dan nyaman dipegang. Desain belakang juga berasa berbeda dengan tren di pasaran saat ini. Selain peningkatan dari segi desain, Samsung A32 ini juga udah naik kelas dari sisi layar. Dengan panel Super AMOLED 6,4 inch dan udah punya refresh rate 90Hz, kualitas layar HP ini tuh ya seperti biasalah, nggak usah diragukan lagi. Udah bagus banget untuk range kelas 3 jutaan. Panel Super AMOLED-nya Samsung itu udah kayak jaminan lah bahwa bakal nyaman dan bagus kalau dipakai. Kacanya juga udah aman dengan perlindungan Gorilla Glass 5. Peningkatan lainnya itu bakal kita temui di Samsung Galaxy A32 ini dari sisi kamera. Untuk sekarang Samsung Galaxy A32 ini menggunakan kamera beresolusi besar itu di 64 megapiksel, terus ada kamera ultrawide 8 megapiksel dan ada dua kamera masing-masing berukuran 5 megapiksel untuk makro sama depth sensor. Sementara untuk kamera depan itu ada satu kamera beresolusi 20 megapiksel. Masalah dari kamera Samsung Galaxy A32 ini terletak pada viewfinder-nya. Jadi pada bagian saat kita mau foto gitu, foto atau gambar yang terlihat di handphone itu kayak jelek gitu loh. Padahal itu jadi berbeda saat kita sudah lihat hasil akhirnya. Jadi kayak bikin susah kalau kita mau pastikan apakah posisinya udah pas, komposisinya juga udah pas dari objek yang akan kita foto. Jadi menurut saya mungkin ini ada masalah di software dan bisa diperbaiki saat update software berikutnya. Sementara untuk hasil fotonya sebenarnya nih udah cukup bagus lah di kondisi cahaya yang cukup terang ya. Hasil fotonya itu udah tajam, terus untuk kamera ultrawide-nya ini punya warna yang balance antara kamera ultrawide dengan kamera utama. Tapi sayangnya untuk dynamic range ini berasa biasa aja. Sementara untuk di kondisi low light ini hasil fotonya nggak bisa dibilang bagus ya. Ya, menggunakan night mode juga ini nggak membantu sama sekali. Ya, ini hasil perekaman kamera belakang dari Samsung Galaxy A32. Kalau di viewfinder ini kayaknya si langit di sana tuh dia putih aja begitu ya, padahal sebenarnya ada awan-awan, ada langitnya. Ini menandakan dynamic range yang tidak begitu luas dari Samsung Galaxy A32 untuk di perekaman video. Untuk stabilisasi sih terlihat di viewfinder ini cukup stabil ya. Bisa kita lihat autofocusnya. Set. Nah, iya, agak sedikit lambat autofocusnya ya. Dan ini hasil kamera depannya seperti ini. Coba kita lihat ke langit belakang ya. Lebih putih. Tapi wajah tetap bisa terhighlight dengan baik kok. Nggak gelap jadinya. Ya, seperti ini stabilisasinya. Untuk resolusi maksimal ada di 1080 dan 30 fps. Riang. Hai. Ya, gimana untuk audionya, untuk stabilisasinya nanti kalian bisa komentar aja di kolom komentar di bawah ya. Nah, terus apa sih yang bikin handphone ini tuh kegencet gitu selain harganya? Menurut saya adalah pemilihan dari chipsetnya menggunakan MediaTek Helio G85 dengan harga sekitar 3,5 jutaan. Menurut saya kurang pas aja gitu, karena handphone dengan MediaTek Helio G80 itu ya dijual di harga sekitar 2,5 jutaan. Sebenarnya secara performa Helio G80 ini nggak jelek-jelek amat lah. Untuk aktivitas ringan sehari-hari kayak buka IG, YouTube, atau chat media sosial itu udah oke banget lah, nggak ada masalah. Paling yang kurang ini ada di performa gamingnya. Masih bisa sih dimainin beberapa game kayak COD Mobile, tapi itu kadang suka ada nge-lag gitu. Yang penting di sini sadar diri aja untuk nggak ngasih settingan yang paling tinggi.
Tapi terlepas dari itu semua, saya punya keyakinan bahwa pembeli dari Samsung Galaxy A32 ini nggak ngerti lah dan nggak ngurusin apa itu chipset dan lain-lain. Menurut saya dengan nama besar Samsung, mereka tuh selalu punya pasar tersendiri yang mungkin bisa dibilang kebanyakan perempuan kali ya yang beli. Yang mana saya yakin mereka tuh nggak peduli lah dengan chipset atau dengan spek on paper tadi. Bahkan saya tuh ada punya teman yang kalau beli handphone ya harus Samsung gitu. Dan dengan harga 3 jutaan, Samsung Galaxy A32 ini jadi salah satu pilihan yang paling tepat ketika kita memang mau beli handphone Samsung. Belum selesai sampai di sini, masalah berikutnya itu ada di baterai. Tapi sebenarnya bukan performa baterai ya. Untuk performa baterai 5000 mAh-nya menurut saya ini udah oke banget. Sampai pas sebelum saya bikin video ini, saya udah pakai handphone ini sekitar 1,5 hari. Itu baterainya masih nyisa di sekitar 30% dengan screen on time yang udah didapat hampir 5 jam. Jadi artinya kalau saya pakai lagi ini bisa bertahan sampai 2 harian. Itu lama banget ya. Yang jadi masalah itu adalah pas kalau baterainya itu habis. Untuk HP yang dijual dengan harga 3,5 jutaan, rasanya kayak kurang pas aja gitu pakai charger 15 watt. Minimal ya 25 watt lah. Dengan kapasitas segini itu butuh waktu 1 jam untuk keisi 50% dan 2 jam 20 menit untuk ngisi full dari sekitar 10%. Tapi untungnya cuman hal itu aja tuh yang dipangkas sama Samsung dari Samsung Galaxy A32 ini. Untuk fitur lain kayak NFC, sensor-sensor yang lengkap, UI yang menarik dengan One UI 3.1, ini masih jadi UI favorit saya di sistem operasi Android. Yang bikin Samsung Galaxy A32 ini berasa ya nggak jelek-jelek amat lah. Terlepas dari persaingan harga dengan brand-brand sebelah, menurut saya pasar dari Samsung Galaxy A32 ini bakal tetap ada, terutama untuk mereka yang nggak terlalu peduliin dengan spek di atas kertas. Dan dengan harga 3,5 jutaan, menurut saya kalau kita mau beli handphone dengan brand harus Samsung, Samsung Galaxy A32 ini bisa jadi salah satu pilihan yang sangat tepat. Oke, kayaknya segini aja video untuk kali ini. Terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Randy pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.